Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana haqqan alaina wa nasaral mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Para pemirsa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya yang berjudul The Prophet of Islam menyatakan bahwa he is the only one example. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang lengkap yang dimana dalam diri Rasulullah terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul dalam aspek kepemimpinan sangat mementingkan kepentingan rakyatnya dan kepentingan akhlakul karimah. Pantas saja hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengubah akhlak manusia yang dulunya biadab menjadi beradab. Benar apa betul? Yang dulunya berseteru menjadi bersatu. Benar apa betul? Yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Merujuk dari topik tadi, maka izinkanlah saya membawakan sebuah tausiah yang berjudul kepemimpinan dalam konsep Islam. Dengan rujukan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Mari kita dengarkan lantunan bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada dasarnya, setiap orang memiliki sifat kepemimpinan. Minimal mereka mampu menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Al-Hadits. Bapak, Ibu, kita baru saja melewati bulan politik. Kita sudah memilih pemimpin untuk daerah kita masing-masing. Mari kita doakan semoga Allah menjadikan pemimpin yang amanah untuk daerah kita dan bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan dalam konsep Islam ada 4 sifat yang harus kita ikuti dari sifat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadirin adalah as-siddiq, yang berarti jujur.
Dan yang kedua adalah at-tabligh yang berarti menyampaikan. Dan yang ketiga adalah amanah yang berarti dapat dipercaya. Dan yang keempat adalah fatanah yang berarti cerdas. Jika pemimpin-pemimpin kita memiliki 4 sifat ini, insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan berkualitas. Insya Allah negara Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan unzur ma qala wa la tanzur man qala. Burung irian, burung cendrawasih, itulah nama-nama burung. Cuka dan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.